Shalom. Oke, yuk. Saya ingin bicara masalah pengharapan. Saya mengandaikan begini. Firman Tuhan itu saya mengandaikan sebagai mobil. Jadi sebagai alat, mobil kan dipakai sebagai alat untuk menuju ke suatu tempat. Nah, mobil itu sebagai firman Tuhan yang membawa kita menuju ke tempat tujuan yang kita mau. Tapi untuk untuk mobil itu bisa jalan, dia butuh yang namanya bensin. Tanpa bensin nggak bisa. Nah, dengan bensin baru bisa kendaraan atau mobil itu jalan menuju ke tempat yang kita tuju. Bensin itu apa? Bensinnya itu saya mengandaikan bahwa itu adalah semangat untuk kita terus memperkatakan firman Tuhan. Semangat untuk kita tetap merenungkan firman Tuhan. Siapa yang masih melakukannya? Masih? Amin. Puji Tuhan. Itu bensinnya. Semangat untuk kita selalu memperkatakan firman Tuhan itu membuat kita mempunyai semangat, mempunyai bensin gitu loh, semangat yes gitu loh. Nah, tempat tujuan itu adalah pengharapan atau keinginan kita atau kerinduan kita. Nah, jadi 3 hal ini firman Tuhan, merenungkan dan pengharapan itu adalah 3 hal yang harus kita punya. Maka saya baru ngerti gitu loh. Dulu saya katakan berkali-kali, tidak cukup kita datang ke gereja. Tidak cukup kita melayani Tuhan. Tidak cukup kita setia. Kebaktian sana, kebaktian sini, ikut sana, ikut sini. Enggak cukup. Tapi yang paling cukup adalah percaya. Kalau tidak ada kepercayaan atau kepercayaan dalam diri kita tentang yang kita harapkan, ya nggak bisa perubahan jadi dalam hidup kita. Coba kalau kita mulai ngerti, kenapanya kok orang Kristen tuh nggak berubah-berubah? Gak mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena walaupun mereka tuh setia. Jadi sampai tua pun. Yang gak berubah. Yang namanya sakit tetap sakit. Yang namanya susah tetap susah. Pokoknya masalah itu gak mengalami perubahan yang baik. Nah, akibat pengertian-pengertian ini membuat saya jadi sadar gitu loh. Bahwa memang tanpa firman. Kalau tidak ada firman yang dipercayai, ya tidak akan ada perubahan di dalam hidup orang itu. Nggak akan gitu loh. Walaupun dia setia, walaupun dia setiap kebaktian selalu dia setiap hari malah kebaktian gitu, online sekalipun. Tapi kalau tidak ada firman yang dibuahi, jadinya ya bukan firman Tuhan itu sia-sia. Tetapi karena enggak mengerti bahwa yang dibutuhkan itu adalah bukan itu. Makanya Yakobus katakan bahwa mereka yang melakukan itu yang berbahagia. Jadi percuma kita datang ke gereja, kita online. Tetapi hanya sebagai pendengar aja atau sebagai rutinitas doang gitu loh. Mau gak mau gue mesti dengerin gitu. Mau gak mau gue mesti datang ke gereja gitu loh. Tapi gak pernah ngelakuin, gak pernah sadar bahwa ini sebetulnya yang harus gue pertahankan. Ini sebagai benih yang harus dipertahankan. Nah ini problemnya
Orang nggak mengerti. Makanya kenapa saya ngerti bahwa sekarang ini memang yang harus kita yang harus kita lakukan adalah benih yang tertanam. Dan ini saya khotbah berminggu-minggu, tujuannya supaya benih ini jangan sampai itu hilang atau mati. Kalau enggak, percuma. Kalau hidup kita tuh enggak berbuah. Jadi memang demikianlah di seluruh dunia, seluruh orang Kristen, kalau mereka tidak jadi pelaku firman, tidak mempunyai firman yang dibuahi, semua janji Tuhan enggak bisa dinikmatin. Bukan karena Tuhan yang gagal. Seharusnya kita punya kesadaran, ini yang masalah nih di diri gua gitu loh. Bukan Tuhannya. Dan inilah caranya. Oke, saya ulangin. Mobil adalah alat transportasi kita menuju ke suatu tempat. Dan mobil itu adalah firman Tuhan. Alat kita untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tujuan yang kita harapkan. Tetapi butuh bensin. Bensinnya itulah semangat kita untuk selalu memperkatakan firman Tuhan itu terus menerus. Biar itu firman Tuhan itu, mobil itu tetap gerak. Enggak mandek. Enggak stuck. Tapi terus memperkatakannya. Biar itu firman itu tetap berbuah, tetap berproses untuk bertumbuh. Dan kita pun tetap mempercayai gitu loh. Nah itu harus kita lakukan sebagai bensin. Jadi jangan kemudian berhenti, kita nggak isi bensin gitu loh. Kita harus memperkatakannya supaya ngisi bensin lagi, supaya kita jadi jalan lagi gitu loh. Sampai kepada tujuan. Nah, tujuan itu adalah satu pengharapan kita. Kita mempunyai pengharapan. Nah, arti kata pengharapan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, keinginan supaya menjadi kenyataan. Jadi sebuah keinginan untuk menjadi sebuah kenyataan. Terus di Wikipedia, enaknya zaman sekarang tuh Google. Gitu loh. Kalau dulu, saya tuh punya Alkitab tebel. Sama ada konkordansinya itu bahasa Ibraninya. Tebel, saya punya sama cicong saya. Saya cari itu kata-kata. Kata ini maksudnya apa ya? Itu tebal banget. Dan ya kata bahasa Ibraninya asli seperti apa. Terus bahasa Indonesia yang saya pakai kamus, ada kamus Inggrisnya juga. Agak ribet gitu loh, karena kan mesti buka banyak. Tapi dengan Google ini enak banget gitu. Tinggal kita ketik aja arti pengharapan. Muncul gitu loh. Nah di Wikipedia ini ngomong gini. Bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan. Suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak nampak, tetapi diyakini terwujud. Jadi itu artinya pengharapan sesuatu yang diinginkan, yang dipercayai, walaupun belum kelihatan, tapi diyakini terwujud. Nah, itu pengharapan tujuan akhir kita. Nah, sekarang apa sih kata firman Tuhan mengenai pengharapan? Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang namanya pengharapan itu belum terlihat secara fisik nyatanya. Itu namanya pengharapan. Namanya berharap. Jadi belum kita lihat secara fisik, kita sudah mendapatkan dan sudah terima. Nah, di sini Paulus katakan bahwa di
dicontohkan mengenai keselamatan. Ya keselamatan itu kan belum sesuatu yang mereka lihat. Karena kan belum mati istilah kasar gitu loh. Tapi percaya bahwa keselamatan itu tersedia. Nah. Tetapi jika mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tekun itu sesuatu yang sifatnya persisten. Persisten itu bertahan. Nah, saya langsung masuk deh. Pengharapan di dalam Injil kita adalah pengharapan, kalau tadi kan pengharapan sesuatu yang sifatnya yang di Wikipedia atau ini, katakan bahwa keinginan supaya menjadi kenyataan. Nah, apa pengharapan yang Injil katakan? Ibrani 6 ayat 12 sampai 20. Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12 sampai 20. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-menurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Maksudnya betul gini, Allah tuh gak perlu sumpah gitu loh. Sebetulnya nggak perlu sumpah, cuman untuk lebih meyakinkan di sini kata, untuk ngeyakinin aja dah gitu loh. Mengikat diri dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ingat, di depan kita, jadi pengharapan di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oke, pengharapan di dalam kekristenan adalah pengharapan yang pasti. Maksudnya gini. Kalau ini sau yang kuat, kalau itu bahasa ininya sebetulnya jangkar. Saya pernah ya lihat di YouTube gitu ya. Jadi ketika sebuah perahu pengen berlabuh atau mereka pengen diam gitu ya, dia keluarin jangkarnya. Jangkar itu ada yang tahu ya apa sih? Pernah lihat pacul gitu kan? Ya atau sekop lah, kurang lebih kayak begitu pacul gitu ya, yang kayak lebing begitu loh. Jadi mereka taruh, diturunin. Nah taruh gitu ya. Nah ketika itu jangkar masuk ke dasar laut. Nah kan namanya angin, ombak itu kan masih bergerak. Jadi kapal itu bergerak. Jadi ketika kapal, jadi anggap ini jangkarnya. Jangkar tajam soalnya. Masuk, truk, ini anggap ini tanahnya ya, pasirnya. Masuk gini, nusuk gini. Nah namanya kapal kan masih bergerak. Dia akan masuk ke dalam. Gitu loh. Tadi bergerak masuk ke dalam. Sampai ke dalaman tertentu. Berhenti. Gitu loh. Terus saya mikir juga. Ini kalau berarti kan nyangkut nih ya. Terus kalau mau pergi gimana ya? Kan nyangkut. Gimana caranya? Enggak mundur. Gimana mundurnya? Artinya apa? Dia balik arah. Jadi tadinya kapalnya ke sono. Ini kan nahan gini kan. Kapalnya ke sono kan. Nah ketika mau pergi dia balik arah dulu gitu loh. Jadi mau gak mau kan nih tadi yang begini kan jadi ketarik kan gitu loh. Oke. Jadi jangkar itu tujuannya adalah supaya perahu itu gak kemana-mana. Gitu loh. Misal ada badai, misal lagi berlabuh. Itu mereka menaruh jangkar supaya mempertahankan itu yang namanya perahu yang gede itu bisa diam. Di sini pengharapan itu adalah sau yang kuat. Jadi pengharapan itu adalah jangkar yang membuat kita tertanam
Ini dikatakan aman bagi jiwa kita. Jadi ketika kita punya pengharapan, masuk, ya, ini akan mempertahankan, katakan, jiwa kita jadi aman, jadi tenang. Kalau kita nggak punya pengharapan, kita nggak tenang. Nah, pengharapan itu jangkar. Di sini dikatakan dilabuhkan, ditaruhnya itu sampai ke belakang tabir. Maksudnya Kristus. Jadi pengharapan kita, janjinya Tuhan yang kita harapin yang terjadi dalam hidup kita, itu masuk, ya, kalau jangkarin laut itu masuk ke dalam, kalau ini masuk ke dalam tabir, ya, maksudnya tempat ruang Maha Kudus ketika Kristus mati kayu salib kemudian membongkar semua ruangan Maha Kudus itu dimasukin ke situ supaya kita ini mempunyai sebuah kesadaran, kepastian akan pengharapan. Amin. Nah, ini supaya kita ngerti dulu. Jadi pengharapan, orang Kristen kalau nggak punya pengharapan, dia akan menjadi orang yang terombang-ambing ke kiri atau ke kanan. Seperti yang minggu lalu saya katakan si Mike. Dia mempunyai dua pikiran, double minded. Satu dia negatif, satu pengharapan positif, pengharapan untuk disembuhkan. Nah, pengharapan untuk kita dipulihkan, disembuhkan itu adalah sau atau jangkar yang kuat buat kita bertahan. Nah, itu pengharapan sesuatu sifatnya masih di depan kita, sifatnya masih belum terlihat, tetapi dipercayai akan terjadi. Nah, kita tidak bisa mempunyai pengharapan dengan tadi kan saya katakan mobil itu firman Tuhan. Kedua itu kita harus punya bensinnya untuk bergerak, yaitu memperkatakan atau merenung firman Tuhan. Yang ketiga itu pengharapan. Kita tidak bisa mempunyai atau memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan tanpa imajinasi. Apa imajinasi? Itu harapan positif. Imajinasi adalah harapan positif kita. Imajinasi negatif adalah ketidakpercayaan kita hal-hal yang negatif. Tetapi gini, imajinasi kan sesuatu yang kita gambarkan, sesuatu yang kita bayangin. Nah, kalau bayangin gua akan jatuh, bayangin gua akan masalah, bayangin gua akan begini-begini, itu bayangan imajinasi yang kita ciptakan yang negatif. Sedangkan bayangan yang kita buat yang benar, yang positif adalah pengharapan yang kita mau. Nah, anggap ya. Saat kita merenungkan, kita juga harus mengimajinasikan pengharapan kita. Waktu kita ngomongin firman, waktu kita merenungkan firman setiap hari, kita harus bisa, ya, harus bisa mempunyai imajinasi yang kita mau. Kalau kita cuma hanya memperkatakan, tapi nggak punya imajinasi yang kita mau, kita akan menjadi nggak sempurna atau nggak kuat. Kita harus mengimajinasikan apa yang kita mau. Contohnya gini. Kita masing-masing mempunyai keinginan, kerinduan. Ini kan ada yang ingin punya misalnya pacar, maksudnya calon atau jodoh, ingin punya rumah, kerjaan, anak, terus suami untuk percaya, istri untuk percaya, macam-macam yang kita saat ini kita ingin punya, yang kita harapin, pengharapan. Ya, kita masing-masing punya. Dan kerjaan pengen kita menjadi seorang
Misalnya berhasil manajer atau menjadi apalah. Nah, waktu kita memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan, kita harus punya gambaran yang kita mau. Kalau kita misalnya pengen berhasil dalam satu hari, gue pengen ada di atas podium, gue dikasih penghargaan. Entah sebagai seorang manajer lah atau sebagai seorang apa misalnya. Kita harus mempunyai sebuah gambaran. Gua berada di atas podium. Itu pengharapan kita. Sesuatu yang ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita sudah menciptakan gambaran gue sedang di atas. Atau misalnya yang lain. Gue pengen punya kontrakan misalnya. Gue pengen punya kontrakan 100. Kita harus mempunyai sebuah bayangan. Ada kontrakan dengan, kalau saya punya bayangan begini. Gue kan punya kontrakan. Target gue punya kontrakan 200. 200 itu, 200 kontrakan. Saya bayangin di otak saya nih. Oke, 200 itu paling gak gue bagi 20-20. Enggak 20 sih. 5, 10, 20. Oke, 20. 5, bagian atas, bawahnya 5, atasnya 5. Karena gue pengen bawa 2 tingkat. Bagian sini 5, 10, bagian sini 10. Jadi 10, 10, 20. Ini saya bayang bahwa kemudian 20 di sini, kemudian ada tengah-tengah yang buat jalanannya. Ya, saya akan bikin 20. Dan ini kira-kira dibutuhkan misalnya 500 meter. Saya coba ikut, nggak bisa 500, ini paling nggak 800 meter. Jadi saya mempunyai bayangan, ketika saya mau bikin, saya pengen punya misalnya 200 kontrakan. Saya membayangkan saya mempunyainya dengan cara menggambarkan terlebih dahulu. Kenapa? Ketika saya memperkatakan firman Tuhan, saya harus jelas apa yang saya rindukan. Contohnya lagi, ketika orang mau punya anak. Ketika mempunyai gambaran punya anak, oke gue punya anak, anaknya seperti apa? Gue akan punya anak. Kalau saya akan membayangkannya, saya akan beli baju anak, saya akan taruh di tempat tidur saya, tadi samping atau apapun, saya akan membayangkan anak gue lagi pakai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya melihat pengharapan saya ini. Saya akan melihat saya akan punya anak. Saya akan pegang ini anak, saya akan popok bayi lah, taruh lah, baju bayi lah, terus apa tuh namanya itu? Buat kalau hamil. Gurita lah. Nyanggaplah gurita gitu ya. Ditaruh di situ. Kenapa? Untuk mempertahankan pengharapan saya tetap ada. Kita tidak bisa cuma hanya memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan tanpa sebuah bayangan atau sebuah gambaran yang kita ciptakan. Contoh, saya mempunyai gambaran, ini saya taruh di WA saya. Gambaran ini, bukan WA, apa namanya nih? Di wallpaper. Di wallpaper saya taruh begini. Jadi untuk membayangkan di dalam diri saya, ini yang gue akan dapat. Jadi setiap kali saya buka otak saya, gambaran saya, gue dapat ini. Jadi nggak cukup kita merenungkan, tapi kita harus membuat gambaran secara fisik yang kita lihat. Walaupun itu belum terlihat, tetapi dengan cara seperti ini membuat pikiran saya, hati saya terjaga. Sampai saya mendapatkan itu dengan
bukan dengan pasti, dengan secara fisiknya. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan itu seperti mobil. Nah, mobil ini butuh bensin. Dan bensin ini harus diisi terus dengan cara memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan untuk menuju tujuan. Jadi pada waktu saya jalan, saya selalu memperhatikan tujuan saya. Nangkap gak? Kalau saya tidak melihat tujuan saya akan ngambang tak ke kiri atau ke kanan, nggak jelas. Tetapi ketika saya menggambarkan apa yang saya mau itu secara fisik, akan menjaga diri saya untuk tetap percaya. Anggap gak? Kalian bisa. Saya tulis firman-firman Tuhan untuk nguatin saya itu saya tempelin di ruang kerja saya. Ada kali 10 kertas gitu. 10 atau 12 kertas. Saya tempelin itu firman. Ketika saya makin ngerti gini, oke, nggak cukup firman. Gue mesti tambahin lagi. Apa yang saya mau mesti terpampang juga. Apa yang saya imajinasikan, saya harus taruh. Supaya setiap kejadian yang saya akan alami, fokus saya ini yang akan gue dapat. Pengharapanku tidak akan sia-sia. Karena itu dilabuhkan, ditaruh di balik tabir, yaitu Kristus. Dan ketika aku taruh jangkar di pengharapan ini kepada Kristus, gue tenang. Maka jiwa aman. Kalau firman katakan jiwa aman. Artinya apa? Jiwa kita tenang. Kita harus ketika memperkatakan firman Tuhan, harus ada gambaran yang kita punya secara fisik. Misalnya yang suami istri ingin punya foto seorang yang lagi jalan berdua, misalnya. Gambarkan di foto kita, di wallpaper kita, atau dimanapun yang kita coba gambarkan. Untuk bisa ke gereja sama-sama, misalnya, atau yang lain. Kalau nggak punya gambaran ini, kita selalu bisa memperkatakan, akan semakin kuat, semakin semangat ketika kita punya gambaran yang jelas yang kita punya. Itu pertama. Kedua, membuat diri kita tetap di dalam keadaan gua akan dapat. Apa faktanya? Faktanya gua nih udah tahu. Gua udah beli misalnya barang yang kita mau. Gua udah taruh di sini akan dipakai. Tapi kalau kita itu semua masih semu-semu. Apa mungkin ya gua dapat? Apakah bisa ya? Lawanlah itu dengan kau taruh di kamarmu, engkau di wallpapermu, atau di mana engkau tempatkan untuk membuat bensin ini masih bergerak menuju ke tempat tujuan kita. Kita manusia bergerak karena imajinasi. Kalau imajinasi kita negatif, kita akan bergerak sesuai dengan yang negatif. Kalau pikiran kita negatif, imajinasi kita negatif, kita akan bergerak kepada hal negatif. Tetapi kalau kita berpikir positif, maka imajinasi kita akan selalu positif. Ini yang dibutuhkan di kita. Ketika kita memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan,
Imajinasikan apa yang kau mau. Yang misalnya jualan. Imajinasikan ketika gue beli barang. Gue cuman ngomong, Tuhan Roh Kudus tuntun saya. Gue beli barangnya di mana, di toko mana. Gak usah pikirin, aduh ntar gimana ya gue dengar suara Roh Kudus. Enggak usah. Roh Kudus itu jauh lebih pintar daripada otak kita. Dia tahu caranya nuntun kita. Entah pada waktu kita jalan tiba-tiba mata kita ngeliat, kayaknya bagus tuh barang. Kita akan lampir, ngeliat nanya, oh ini bagus nih kejual. Nah ketika kita itu beli barang, kita imajinasikan ini barang, ada orang pembeli akan membeli. Yes, harganya gue segini, oke. Misalnya jual 100.000, oke lah. Dia nawar-nawar, paling gue kasih cuman turunin goceng aja deh. 95.000. Tuh orang pasti datang, dia ngeliat, wah dia pasti suka, dia mau nih. Dia nawar nih, yaudah pokoknya cuma 5. Artinya apa? Kita mengimajinasikan apa yang kita harapin. Bukan waktu kita mau beli barang, aduh laku enggak ya? Gimana ya? Ntar laku enggak ya? Susah kayak begitu. Belum ngelakuin apa-apa sudah negatif. Ini repotnya. Sedangkan kita pengen dapatnya untung. Tapi diawali dengan negatif. Ya gak bisa. Prinsipnya kita bergantung kepada Roh Kudus. Bukan kita mengimajinasikan yang gak benar atau yang semaunya kita gitu loh. Ya contoh juga lah. Dulu saya mengimajinasikan adalah saya pengen punya anak perempuan. Semua anak yang pas lagi hamil. Semuanya pakai namanya perempuan. Manuela lah, pertama Mikaela lah, Manuela lah. Yang terakhir siapa? Semuanya saya pakai nama perempuan. Itu memang, tapi saya udah bikin imajinasi. Tetapi memang tuh imajinasi yang gak sesuai. Ya maunya Tuhan. Karena kan kalau perempuan laki kan udah diatur sama Tuhan gitu loh. Dan akhirnya puji Tuhan juga anak saya laki-laki semua. Punya satu repot. Ini punya satu ya repot. Banyak maunya. Apalagi ketika ini aja gini. Make upnya aja. Tadi cuma dua tas kecil gitu. Jadi 3. Di 3 sekarang jadi 4. Itu udah full semua. Nanti mau nambah 5. Apa-apa dia. Nambah 1. Dananya mesti gede lagi. Kalau laki-laki kan gampang. Pakai baju selesai. Udah. Dari zaman ke zaman ya pakai baju ke meja. Udah. Kalau perempuan 1 juta model. Dunia terjadi pergerakan ekonomi itu gara-gara wanita. Nggak ada wanita, nggak ada pergerakan wanita. Berkatakan, karena 75% dari hasil ya survei, ini di Amerika ya, yang ngabisin duit itu adalah perempuan. Karena barang-barang yang paling banyak variasinya adalah perempuan. Makanya tadi pun ngomong sama dia, jadi bersyukur juga saya nggak punya anak perempuan. 1 aja udah repot. Belum ada nomor 1 lagi, dananya mesti nambah lagi. Jadi jatahnya diambil dia semua. Oke, saya balik lagi. Itu pengharapan. Sesuatu yang kita harapin tetapi memang yang benar. Kalau saya waktu kemarin pengharapan memang saya harapin saya anak perempuan. Tetapi kan itu beda deh ya. Kan itu mesti diatur sama Tuhan lah. Laki atau perempuan gitu deh. Tetapi namanya pengharapan sesuatu yang memang normal. Yang namanya kita memang butuh rumah, kita butuh kerjaan, kita butuh anak, kita butuh jodoh, bla bla segala macam. Itu tuh satu hal yang memang gak mungkin bertentangan. Nah, itu harus kita punya imajinasinya. Untuk memperkuat iman kita. Kalau tidak, pandangan kita
fokus. Perkuat pengharapan kita dengan gambaran fisik. Sehingga setiap kali kita akan lihat, ini pengharapan gua. Dan ini pasti terjadi. Kenapa? Karena dikatakan dia tidak pernah berdusta. Jadi Tuhan pasti lakukan. Amin. Misalnya kita yang butuh yang namanya uang. Gambarkan aja rekening tabungan kita. Ada duitnya. Tulis aja berapa duitnya. Mungkin kita dulu pernah punya duit misal 75 juta. Pejangin aja wallpaper kita. Duit gue 75 juta. Ini gue akan dapat. Daripada yang dipejengin 0. Tetapi yang kita mesti bersyukur. Salah. Kita sedang bicara pengharapan kita. Kita yang harapkan sesuatu apa. Itu yang harus kita munculkan selalu di dalam pikiran kita, imajinasi kita. Ini yang gue harapin. Nah, misalnya kita yang mau yang sakit sembuh. Apa yang kita imajinasikan? Gue bisa jalan, gue bisa makan ini, gue bisa pergi. Ya nih gue pengen pergi ke sana nih. Yes, gue bisa jalan nih. Gue bisa jalan. Gue mau makan ini, gue bisa jalan. Jadi bukan yang diomongin, aduh, apa mungkin gue bisa jalan lagi ya? Apa mungkin gue bisa naik tangga lagi? Sampai naik tangga ini 3 lantai. Ini mertua saya udah 80 lebih. Ya doa dulu, ya berarti kan punya ada niat untuk tidak menganggap bahwa gak bisa. Kalau udah imajinasinya, waduh ke lantai 3 susah nanti gue jatuh gimana? Artinya apa? Kita negatif thinking bukan mengatakan, gue pasti bisa naik. Gue pasti ada di atas, gue pasti duduk. Itu imajinasi yang kita buat. Kenapa sih? Apa tujuan kita punya pengharapan di dalam imajinasi? Tujuannya apa? Amsal 23 ayat 7 yang selalu saya omongin. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah dia. Bagaimana orang itu ngelihat dirinya sendiri? Ya jadi begitu dia. Jadi saya harus menggambarkan diri saya. Saya orang sukses, saya menggambarkan diri saya sukses. Kalau saya menggambarkan saya seorang bapak, ya saya menggambarkan saya punya anak. Kalau saya menggambarkan saya punya rumah, saya menggambarkan saya sudah punya rumah. Kalau saya nggak punya gambaran itu, tindakan saya pun tidak akan sama. Tindakan saya akan selalu menjadi apa mungkin, apa bisa. Karena kan gue begini, karena gue begitu. Ini contoh yang kemarin nih. Betul saya pengen khotbah minggu depan sih. Ntar bahan minggu depan apa dong? Itu yang kemarin yang datang. Minta didoain. Pak, doain saya Pak. Kan dulu kan pernah doain tuh sama si Unde. Sama aja mau doain saya sama doain Unde sama dan kita enggak ada bedanya. Ya, saya tidak super atau lebih kagak. Dan saya baru ngerti semakin ngerti. Begini. Ya Pak, saya ini dikeluarkan dari kerjaan. Saya ini jadi susah. Soalnya saya ingat Pak, apa mungkin ya Pak? Ini gara-gara orang tua saya tuh katanya dulu akonge ya. Akonge pokoknya. Itu jahat Pak. Suka neken orang, suka apa namanya nyusahin orang lah.
Apa gara-gara itu Pak ya saya begini. Terus gini Pak, tante saya pernah ngomong. Dia nyumpahin saya, apapun yang kerjain gak bakal berhasil. Apapun yang lo lakukan pokoknya gak berhasil. Aduh Pak, gara-gara itu ya Pak. Makanya hidup saya kayak begini ya. Sama seperti orang yang membuat perhitungannya dirinya sendiri. Demikianlah ya. Dia melihat sebagai korban. Dia melihat dia disumpahi. Jadi lumrah kalau gua susah. Kalau kita melihat diri kita susah. Kalau kita melihat diri kita, ini gara-gara orang tua gua. Ini gara-gara dia gua jadi begini. Ini gara-gara istri gua, gara-gara emak gua, gara-gara tante gua, gara-gara nenek moyang gua. Gua jadi gini. Dia menggambarkan dirinya jelek. Makanya lumrah dirinya aja. Bagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Makanya kenapa kita memperkatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu adalah bensinnya kita untuk kita tetap menuju kepada pengharapan kita imajinasi yang kita ciptakan gambarannya. Selama kita berpikir yang negatif, kita akan menjadi negatif. Tetapi kalau kita berpikir sesuai dengan posisi dan kita gambarkan di dalam dunia fisiknya, ini gue akan dapat. Karena gue akan megang ini, gue lihat gue akan bergandeng tangan sama misal sama istri, sama suami, sama anak. Gue gandengin dia, gue gendong dia misalnya. Atau apapun, kita mempunyai sebuah gambaran pengharapan kita. Dan firman katakan ketika engkau bertekun, engkau akan memperoleh apa yang dijanjikan. Amin. Kita tidak bisa hidup tanpa imajinasi. Otomatis otak kita kerja atau mengimajinasikan. Kita parkir motor, parkir mobil, kita harus imajinasikan. Gue ada di mana? Tadi taruh mobil. Habis dari misalnya kita doakan mau pulang nih ya. Dari lift, gue akan belok kanan. Habis belok kanan, itu akan ke kiri. Nah, ada di ujung. Itu imajinasi. Kita nggak mungkin hidup tanpa imajinasi. Tinggal imajinasi apa yang kita buat untuk menjaganya. Untuk kita bisa bertahan dan mempunyai bensin. Renungkan firman Tuhan. Plus imajinasikan secara fisik apa yang kita mau. Dan bertekunlah bertahan itu. Dengan selalu melihat, membayangkan, melihat terus menerus. Sampai dapat. Tadi katakan Abraham. Dia bertahan. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dengan iman, kesabaran, ketekunan. Caranya gimana? Inilah caranya. Gak ada cara lain.
Yosua 1 ayat 8 dan 9 itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan jangan sampai lupa. Dan bertindak hati-hati di dalamnya, maka engkau akan menjadi beruntung dan berhasil. Itu pokoknya. Maka gimana cara kita berhasil untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan? Ya memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Dan mengimajinasikannya pengharapan itu. Kalau kita nggak mempunyai pengharapan, kalau orang ngomong tuh mimpi besar. Mimpi besar yang kita pengen. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai mimpi besar atau kita mempunyai satu pengharapan? Kalau kita sendiri nggak punya gambarannya yang kita mau. Kenapa? Karena itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Tindakan kita pun sama. Kita pikiran negatif bilang gak mampu, gak bisa. Gak bakal kita melangkah, gak bakal. Penuh dengan ketakutan, saya udah khotbah yang dulu. Tetapi kalau kita mempunyai gambaran yang selalu kita omongin, yang selalu kita liatin. Akhirnya membuat tindakan kita jadi benar. Gak ada ketakutan, gak ada kebingungan, pokoknya gue yakin. Itu tujuan kita mempertahankan atau membuat imajinasi. Amin. Tujuannya adalah supaya tujuan kita mempunyai pengharapan serta imajinasi. Supaya ketika kita melihat diri kita sudah benar, yang kita main itu semakin makin kuat, akhirnya tindakan kita akan sesuai dengan apa yang kita imajinasikan, apa yang kita pikirkan. Jadi jangan pikirin gue masih belum bisa, gue masih belum ini, belum. Gak usah pikirin. Itu proses. Tapi masih begini, gak usah pikirin. Itu yang si Mike, ya. Apakah ketika dia mulai memutuskan untuk fokus kepada satu hal itu kepada Tuhan aja. Apakah besoknya dia langsung sembuh? Kagak. Apa seminggu kemudian langsung sembuh, itu kempes hilang semuanya? Kagak. Tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Sampai total 7 bulan hilang. Jadi kalau kita ini belum dapat, bukan berarti itu tidak terjadi. Amin. Namanya pengharapan belum kita lihat, tetapi kita harus pertahankan, cara mempertahankan, imajinasikan, bikin. Gambarlah dirimu sedang berdiri lah misalnya. Gambarlah dirimu sedang lagi megang mobil lah, megang motor lah, atau apa yang kita lagi rindukan. Gambarlah ketika kita sedang berada di sebuah rumah. Itu gambar yang menunjukkan. Contoh gini, dulu nih. Ini saya jadi keingetan. Waktu rumah saya yang di Elok, itu belum ada yang laku. Apa yang saya gambarkan? Waktu sama si Unde. Datang waktu itu. Saya gak tahu berapa orang gitu. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, deh kita jabatan tangannya. Kemudian istri saya suruh foto. Foto, jabatan tangan. Saya menggambarkan rumah yang saya mau jual ini. Laku. Jadi foto, cetrek. Pada belum laku. Enggak. Jadi saya mengimajinasikan ketika jabatan tangan ini berarti sudah terjual. Dan terjual. Saya lupa berapa lamanya. Pokoknya enggak lama. Power of imaginasi. Kuasa imajinasi itu berkuasa. Karena itu menunjukkan disinilah saya percaya. Saat itu yang rumah Tuhan jual rumah saya. Terjadi transaksi, deal, terjual. Amin. Lah kalau kita datangnya kepada Tuhan, Tuhan ini gimana nih belum laku-laku, Tuhan tolong nih apa salah gua, apa dosa gua. Tuhan berikan saya gimana. Itu pengemis. Amin. Itu pengemis. Kita ini anak Allah. Amin. Artinya apa? Gambarkan diri kita.
Tuh, saya mau ngomong lagi. Nanti minggu depan ya dah. Kalau ngantar nggak khotbah lagi. Nyambung lagi, enggak dah. Ntar kelamaan. Tak soalnya mau penjamuan kudus. Prinsipnya adalah begitu. Kalau kita mengimajinasikan apa yang kita mau dalam dunia fisik, gambaran, foto, secara fisik, baju atau apa, itu memperkuat, menyatakan diri kita ini terjadi. Amin. Jadi ingatin aja, mobil butuh bensin. Ya, harus ada tujuan, ada pengharapan. Mobil itu adalah firman Tuhan. Bensinnya adalah semangat untuk kita selalu memperkatakan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah pengharapan. Imajinasi yang sedang kita tuju dan kita mau. Dan harus punya gambarannya. Amin. Supaya ini bisa terjadi. Dan itu butuh proses. Oke? Jadi ini tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Apapun yang kita butuhkan, apapun kita di sini, dan baik yang mendengarkannya, itu semua bisa asal sesuai dengan firman Tuhan. Ciptakan imajinasi, gambarkan dan taruh di rumah, di kamar, atau dimanapun, supaya otak kita, imajinasi kita selalu positif, selalu benar. Amin? Bisa? Jadi minggu depan atau mulai hari ini lakukan apapun yang saat ini dibutuhkan untuk menggambarkan imajinasi itu. Ciptakan dan taruh yang fisik. Ingat ya, yang saya maksud nih fisik. Bukan cuma hanya di dalam otak, ya. Bukan hanya dalam gambaran dalam otak, tapi gambarkan di dalam fisik. Print kayak atau beli kayak barangnya atau apa, tempelkan atau taruh secara fisik. Ini gua pasti punya. Contoh dulu saya pernah dibeliin istri saya itu kunci mobil. Gantungan. Itu gantungan itu menunjukkan gua nanti punya mobil. Fisiknya, akhirnya saya punya. Amin. Ngerti ya? Nah, di dalam kitab Perjamuan Kudus ini, kita harus ngerti. Tujuan Perjamuan Kudus untuk mengingat kembali. Untuk kita harus mengingat, segala sesuatu sudah diselesaikan di kayu salib. Semua kebutuhan kita, Allah tidak bergerak. Sekarang Allah sudah bergerak 2000 tahun yang lalu. Pergerakan Allah sudah lakukan. Jadi Allah tahu setiap kebutuhan kita. Allah sangat sayang sama kita, mengasihi kita. Jadi poinnya adalah melihat Kristus sebagai penyedia kita. Dia mati di kayu salib untuk menunjukkan atau memberikan kepada kita kasih sayangnya dan penyediaan. Jadi pada waktu kita masuk dalam perjamuan, ketika kita makan dan minum, Allah sudah sediakan melalui Kristus. Amin. Di dalam Kristus, firman aku dapat melakukan segala perkara. Di dalam Kristus, bukan kekuatan kita. Dalam Kristus. Di situ kita ingat ketika kita makan tubuh dan darah Kristus. Jadi ada kata percaya. Bukan ada kata stres, bingung, khawatir. Yang ada, gue percaya. Tuhan sediakan di tubuh dan darahnya. Gue percaya. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke yuk, musik.